Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan masuk pada satu bab yang sangat penting, yang kadang ini menjadi sebuah fenomena di masyarakat kita, tentang bab yang berkenaan dengan babu ma jaa fit tatayyur. Satu bab yang menjelaskan tentang kepercayaan terhadap at-tatayyur. Jamaah sekalian rahmatullah, at-tatayyur ini dijelaskan di dalam kitab ini setelah berbicara tentang masalah macam-macam kesyirikan. Artinya bahwa tatayyur itu merupakan salah satu bagian dari perbuatan yang bisa menjerumuskan orang dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Sehingga disebutkan di sini bahwa tatayyur termasuk min anwa'is syirki. Jadi kata penulis ini, tatayyur itu termasuk bagian dari macam-macam kesyirikan dan keyakinan yang batil yang bisa merusak ketauhidan seseorang. Artinya dengan dia percaya terhadap tatayyur, maka itu akan bisa merusak ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini apa yang disebut dengan at-tatayyur. Tatayyur merupakan masdar atau kata dasar dari tatayyara ya tatayyaru tatayyuran. Jadi tatayyur itu
kalau kita belajar bahasa merupakan masdar dari kata-kata tatayyara yatatayyaru tatayyur. Apa arti tatayyur? At-tatayyur disebutkan bermakna at-tasyarumu bil asya. Menganggap sial tentang sesuatu. Jadi menganggap sial tentang sesuatu itu yang disebut apa? At-tatayyur. Wa'tiqadu annahu yusibul insanu minha syai'un minasyarri, dan meyakini bahwa seseorang ketika tertimpa ini dia akan mendapatkan sebuah keburukan, kesialan. Jadi ketika seseorang tertimpa dengan sesuatu hal, maka dia merasa bahwa dia tertimpa sebuah kesialan atau keburukan. Itu yang disebut dengan tatayyur. Sebetulnya dasar tatayyur itu adalah keyakinan dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi perbuatan tatayyur itu sebetulnya kebiasaan dari perbuatan orang-orang jahiliyah di masa lalu yang mereka menganggap sial tentang burung-burung. Jadi asalnya itu memang burung, maka kata tatayyur itu sebetulnya apa? Burung atau itu apa? Burung. Di mana mereka melihat kalau mereka sedang berjalan di satu jalan, kemudian dia melihat burung. Kalau burung arahnya ke kanan, maka dia perjalanannya akan selamat. Kalau burung mengarah ke kiri, maka perjalanannya apa? Akan sial. Maka kalau dia ke kiri pulang lagi, balik lagi, kenapa? Takut karena gara-gara burung terbang ke arah ke kiri. Itu namanya tasya'um, menganggap sial. Dan itu kepercayaan masyarakat saat itu. Jadi mereka menganggap sial, sehingga mereka kembali dari safarnya karena dikhawatiri akan mendapatkan kesialan di tengah jalan disebabkan karena melihat burung yang beloknya atau arahnya ke kiri. Kalau ke kanan mereka akan selamat. Nah ini apa? Kepercayaan. Sehingga tatayyur itu bisa kepada tempat. Jadi bisa hubungannya kepada tempat. Tempat ini sial, jangan dibeli nih. Itu tatayyur. Atau juga tatayyur bisa kepada manusia itu sendiri. Jadi kepada manusia itu sendiri, di mana manusia dianggap sebagai pembawa sial. Kalau dia datang kemari ini gara-gara dia sial di tempat ini nih. Nah, itu apa? Tatayyur. Atau juga bisa kepada binatang. Ini suara binatang nih, burung. Kalau suaranya kayak gini nih, bisa menjadi sial nih, gara-gara suaranya. Itu apa? Kepercayaan di masyarakat. Atau yang lainnya. Yang kalau kita lihat, begitu banyak fenomena-fenomena di masyarakat yang mereka percaya terhadap adanya tatayyur. Jadi asalnya itu tatayyur itu burung yang terbang, yang menganggap kalau burung itu ke kanan dia akan membawa kebaikan, tapi kalau ke kiri kesialan. Lalu dibawa kepada hal-hal yang berkenaan dengan selain burung. Makanya disebut at-tatayyur itu adalah at-tasya'um bil asya. Jadi menganggap sesuatu yang sial dengan hal tersebut. Kita lihat ada orang yang ketika dia melakukan pernikahan anaknya, ternyata dia pakai adat. Adatnya salah satu lepas burung. Kalau burungnya ke kanan, rumah tangganya akan bagus. Kalau burung arahnya ke kiri, rumah tangganya apa? Akan berantakan gara-gara burung. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan kalau secara logis itu nggak ada hubungannya antara burung dengan kesialan dia. Apa hubungannya? Ini hanya sebuah kepercayaan dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang terjadi di dunia ini itu semua tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak kadang-kadang tengah masyarakat seperti itu. Kalau beli rumah hati-hati. Jangan ditusuk sate. Nanti rumah itu akan sial. Kan itu. Padahal rumah saya ditusuk sate itu. Kalau belum ada yang pernah rumah saya, itu ditusuk sate. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. Kalau beli rumah jangan mau pakai nomor 13. Ntar rumahnya sial. Rumah saya nomor 13 Pak, tanya. Kalau bapak rumah saya itu nomor 13. Alhamdulillah aman-aman aja. Kalau ke hotel
minta jangan kamar nomor 13 ya. Kalau ada kamar 11 deh. Itu apa? Percaya terhadap angka-angka sial. Itu nggak boleh. Ini kan terjadi fenomena di tengah masyarakat kita, percaya terhadap yang begini-begini. Yang apa? Yang begini-begini. Kalau datang ke satu tempat yang kita tidak tahu, kemudian anak kita mau buang air, jangan lupa numpang-numpang. Ntar kalau nggak numpang-numpang dia sial, kesambet. Ntar anak ini jadi sawan, sawan orang tua bilang nggak sawan, kesambet ntar. Akhirnya dia betul-betul numpang anak orang apa itu? Itu zaman dulu itu kita diajarkan dengan yang model-model seperti ini yang akhirnya akan merusak kepada akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tatayur dan itu banyak sekali. Kalau bikin rumah harus ngadep gini, kalau enggak nanti akan sial. Tatayur. Kalau ngadep matahari sih nggak apa-apa, biar matahari masuk sinarnya pagi-pagi kan gitu. Tapi kalau masalah kesialan itu nggak ada. Kemudian kalau mau pernikahan anak jangan di bulan Sopar. Kenapa bulan Sopar itu bulan sial? Nanti anak kita kalau berumah tangga jadi sial. Nggak ada hubungannya. Jadi banyak sekali yang terjadi di fenomena masyarakat yang seperti ini dan itu biasa-biasa saja. Padahal ini justru bisa merusak akidah, keyakinan. Bahkan bisa jatuh kepada membatalkan keimanan dan keislaman seseorang dengan dia percaya seperti ini. Itu tatayur. Maka hati-hati. Jadi akidah jahiliyah, akidah di zaman lalu, mereka percaya terhadap hal-hal yang seperti ini. Jamaah sekalian, kalau wanita lagi hamil, jangan takziah. Nanti anaknya lahir nggak bagus, bisa bongkok, macam-macam. Itu ada kepercayaan seperti itu. Maksudnya ada hubungannya apa gitu? Antara dia takziah, padahal kan kita diperintahkan takziah ketika ada meninggal gitu. Nggak ada hubungannya. Kalau makan jangan di depan pintu, nanti jauh jodohnya. Nggak ada hubungannya gitu. Kan ada kan gitu kan? Ya kalau di depan pintu mungkin orang susah lewat masuk, keluar masuk itu boleh deh. Tapi kalau hubungannya kepada apa? Jauh jodohnya nggak ada hubungannya gitu. Wanita yang belum nikah kalau nyapu biar bersih, kenapa? Kalau enggak nanti dapat suami bewokan, apa hubungannya gitu? Itu kan artinya tasawuf gitu. At-tatayur, menganggap itu sebuah kesialan. Dan itu merajalela di tengah-tengah kita. Padahal itu adalah sebuah keyakinan yang bisa merusak akidah seseorang. Hati-hati itu. Jadi yang seperti ini nih, itu jangan kita kembangkan di keluarga kita atau di masyarakat kita. Harus dihilangkan. Karena selama ini masih ada yang terjadi percaya seperti itu. Nggak mau ngawinin kalau bulan Sopar. Macam-macam lah gitu. Nah di sini kalau kita lihat kata penulis buku kitab ini yaitu Syekh Shalih Fauzan mengatakan sebagai sarahnya, tatayur itu adalah fahuwa aqidatun jahiliyah. Dia merupakan akidah orang-orang jahil. Dia ada di umat-umat yang dahulu sebetulnya. Yaitu saat dimana kaum Fir'aun itu di masa Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi kaum Fir'aun mereka menganggap sial ketika kedatangan Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Di mana ketika kedatangan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, mereka mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini hasil saya, ini usaha saya, kata mereka. Yang dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah apabila datang musim panen, rezeki melimpah, turun hujan, itu adalah hasil karya saya karena saya seperti ini. Dan apabila terjadi datang
Wa in tusibhum sayyi'atun, apabila datang keburukan, paceklik, kemudian kekeringan, tidak turun hujan, bencana, maka mereka menisbatkan kepada Nabi Musa. Jadi kaum Fir'aun itu menisbatkan kepada ini gara-gara Nabi Musa, orang-orang yang beriman ini datang, akhirnya paceklik nih. Akhirnya apa? Nggak turun hujan. Daerah kampung kita jadi sial gara-gara apa? Itu sebetulnya terjadi di zaman Nabi Musa. Jamaah sekalian, yang benar bahwa Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti dari kalangan orang-orang mukmin itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan kebaikan. Itu yang benar kata apa? Penulis. Kenapa? Karena datangnya Nabi Musa sebagai seorang rasul menyampaikan kebaikan, menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan keberkahan datang. Kenapa? Karena Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mereka datang untuk memperbaiki kehidupan yang ada di dunia, memperbaiki yang ada di bumi ini dengan cara agar mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taatnya mereka maka akan turun kebaikan. Ini yang betul. Artinya dengan taatnya apa? Kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Apa kata Allah SWT? Walau anna ahlal qura, dan kalaulah ahlal qura, penduduk satu negeri, amanu, mereka mau beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, niscaya kami sungguh akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan yang turun dari langit dan tumbuh dari bumi. Walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka mendustakan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami turunkan kepada mereka siksa dengan sebab yaksibun, apa yang mereka pernah kerjakan. Jadi artinya bahwa ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, melakukan kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita keberkahan hidup. Keberkahan hidup, dan keberkahan hidup baik apa? Yang turun dari bumi, yang turun dari langit, maupun keberkahan hidup yang ada di bumi. Itu diberikan oleh Allah SWT dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesialan. Kalaupun dia rumah bukan rumah 13, kalau rumahnya tidak diisi dengan kebaikan di rumah tersebut, ya nggak bagus. Walaupun rumahnya itu nomor 13, kalau diisi dengan apa? Kebaikan, rumah itu akan berkah. Makanya kata Rasulullah SAW, Iqra'u suratal Baqarah, fa innal buyutal ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitan. Bacalah surat Al-Baqarah, maka sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah yafirru syaitan, maka setan-setan itu akan ngacir, tahu ngacir, ngibrit, lari dengan kita baca apa? Surat Al-Baqarah. Berkah rumah kita. Ya. Tapi karena rumah tersebut tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, maka akhirnya rumah tersebut apa?
Tidak mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan itu bukan apa? Bukan apa? Kesialan itu bukan karena gara-gara apa? Adanya sesuatu. Nah, semalam nih burung gagak lewat di atas rumah, pantas. Siangnya ada orang yang meninggal gara-gara burung gagak, kan nggak ada hubungannya antara. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi bagaimana perilaku manusia itu tersebut? Kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana pada dia. Maka di sini tal mukmin hum sababul khair la sabab syirki. Jadi orang-orang mukmin itu menyebabkan mereka datang kepada kebaikan. Dengan dia melakukan kebaikan akan datang kebaikan. Bukan sebab datangnya keburukan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang jahiliyah. Sebab innama sababus syarri hum al-usatu wal musyrikuna wal kafarah. Sebab datangnya keburukan di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan karena merajalelanya maksiat, merajalelanya kesyirikan, dan merajalelanya apa? Kekufuran. Akan datanglah di situ bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fama yusibu ahlul ardi, apa yang menimpa penduduk bumi berupa musibah, bencana, itu disebabkan karena kemaksiatan. Disebabkan apa? Karena kemaksiatan. Maka disebutkan dalam ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menurunkan azab di tengah-tengah manusia wa anta fihim. Sementara engkau, hai Muhammad, masih berada di tengah-tengah mereka. Nah, Rasulullah SAW masih hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azab di tengah-tengah apa? Masyarakat saya itu. Padahal kita tahu bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana orang-orang kafir yang mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azab. Wa anta bihim, karena engkau, hai Muhammad, masih di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kaum Nabi Nuh, ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh diledek ketika membuat sebuah kapal, dianggap tukang sihir atau juga orang gila. Allah Subhanahu wa taala datangkan azab berupa banjir bandang, kelebu semuanya. Nabinya masih hidup. Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Ketika umatnya melakukan Sodom, mereka melakukan hubungan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan sekarang ini muncul lagi nih, bahkan dijadikan sebagai ratu transgender. Jadi perempuan dijadikan apa? Laki jadikan perempuan, dandanin kayak perempuan gitu. Maka ada ratu transgender. Jadi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Faja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Karena mereka melakukan Sodom, kalau bahasa kita melakukan hubungan homoseks. Kenapa? Melakukan hubungan sejenis. Saya nggak bayangin tuh gimana itu hubungan sejenis itu. Nggak bisa bayangin, jangan dibayangin, Pak. Jadi apa? Allah turunkan faja'alnaha 'aliha, kami turunkan kepada mereka 'aliha safiyah, bumi yang di atas Allah balik ke bawah, yang di bawah. Yang di bawah Allah balik. Faja'alnaha 'aliyaha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami turunkan mereka batu. Amtarna 'alaiha, batu di tengah-tengah mereka, diturunkan hujan batu. Bayangkan. Kita jangankan hujan batu.
Hujan air aja kita lari ngiprit, takut basah. Gimana hujan batu itu, bayangkan itu. Lalu apa? Min sijilin mandud, batu tersebut dari neraka sijil al-mandud yang begitu panas. Yang kalau kena orang langsung orang itu angus, bayangkan. Kenanya apa? Langsung orang itu angus. Kita jangankan kena batu yang model begitu, kena api aja gitu udah ketakutan gitu. Kena api udah ketakutan, apalagi itu batu yang kalau kita kena habis sudah, hancur. Kenapa? Karena dia sudah durhaka kepada Allah SWT. Nabinya masih hidup, Nabi Lut, Allah turunkan. Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak. Inilah keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka umatnya pun menjadi umat yang utama. Tapi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun sementara mereka masih ada yang mau beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka kita diperintahkan untuk tiap hari senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah, sungguh saya selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Itu Rasulullah SAW yang udah diampuni dosa-dosanya, udah dijamin masuk surga, tapi tetap setiap hari tidak kurang beliau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Di pagi, habis zikir pagi itu kita baca situ ada. Ya maksimal 100 kali lah. Kita minta ampun ya maksimal. Jangan giliran duit mau yang banyak. Giliran istighfar cuma 70 gitu ya. Ya maksimal aja gitu. Jadi apa? Mi'ata marrah. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada kita. Kalau saja Rasulullah SAW yang udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT beristighfar sampai 100 kali, apalagi kita yang lebih pantas, mimbabil aula, lebih utama untuk kita senantiasa beristighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Yang kedua, Rasulullah nggak sombong, walaupun dia diampuni tetap beliau minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Nah kita gimana kira-kira? Maka jangan ditinggalkan istighfar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kamu. Faqultu astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah pada apa yang akan diberikan oleh Allah SWT ketika kita faqultu astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kemudian kita bertobat, yursilis sama alaihi bidrah. Allah akan turunkan dari langit hujan yang memberikan rahmat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan harta dengan istighfar kita dan taubat kita. Jamaah sekalian, walihada, jadi di sini disebutkan menimpanya penduduk bumi dengan musibah itu disebabkan kena kemaksiatan, dan menimpanya kebaikan kepada penduduk bumi itu disebabkan dengan kebaikan. Kalau tadi dengan kemaksiatan, dengan kebaikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa bi fadlillah, itu kembali kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini idza khalatil ardu minas solihin fi akhir zaman, apabila kata penulis buku ini di bumi ini sudah kosong dari orang-orang yang soleh di akhir zaman, taqumul kiamah, akan datang hari kiamat, dunia akan hancur. Kalau udah nggak ada lagi orang-orang yang soleh, maksiat udah di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, orang soleh nggak ada, masjid sepi banget. Jangankan yang sholat, yang adzan aja nggak kedengeran deh, apalagi yang sholat itu. Maka kata para ulama, taqumus saah, akan datang hari kiamat. Wa takhrubud dunya, akan hancur dunia. Akan apa? Hancur dunia. Maka disebutkan wala taqumus saatu, kata Rasulullah, fil ardi may yaqulu Allah Allah. Dan tidaklah hari kiamat datang di bumi ini karena
saat itu ya, tidak ada yang mengucapkan Allah. Jadi orang udah nggak kenal siapa itu Allah. Orang sudah nggak kenal itu Allah. Dalam hadis disebutkan wala taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali nanti makhluk itu udah pada buruk, udah bobrok akhlaknya, udah hancur akhlaknya, udah nggak ada mabok di mana-mana, orang berzina di mana-mana, udah nggak lihat lagi yang begitu, udah bunuh-bunuhan. Itu apa? Syirarul khalqi. Nah, selama orang-orang soleh masih ada, maka tidaklah akan datang hari kiamat. Kenapa? Karena saat itu kan Dajjal datang. Mereka mendapatkan ujian. Jadi ujian yang terbesar ketika turunnya Dajjal, itu ujian yang terbesar bagi umat Islam. Ini ujian, makanya Rasulullah sampai di akhir salatnya beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salah satunya aku berlindung dari keburukan, kejahatan fitnah masihid dajjal, ujian yang akan dihadapi oleh manusia saat itu turunnya apa? Dajjal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, begitu juga kalau kita lihat kaum Samud, mereka juga percaya terhadap tatayur, di mana ketika datang Nabi Soleh, maka mereka mengatakan, ini datang nih pembawa sial nih. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka. Mereka mengatakan kita kedatangan sial nih disebabkan kena adanya Nabi Soleh dan orang-orang yang begitunya nih. Padahal justru kedatangan Nabi dan Rasul itu membawa kebaikan mereka. Nah, begitulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yasin juga disebutkan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Dan buatlah sebuah perumpamaan untuk mereka tentang ashabul qaryah, penduduk sebuah negeri. Ketika datang kepada mereka Rasul, id arsalna ilaihim itsnaini, ketika kami utus kepada mereka 2 orang Rasul, maka mereka apa? Dustakan, mereka tidak percaya kepada Rasul tersebut. Fa'azzazna bi tsalitsin, kemudian kami perkuat lagi, datanglah Rasul yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami, kata Rasul itu apa? Faqalu inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah. Qalu, lalu penduduk negeri tersebut mengatakan, ma antum illa basyarun mithluna, tidaklah engkau kecuali manusia sama dengan kami. Ente yang datang sebagai Rasul sama dengan kami. Jadi mereka menginginkan Rasul itu berbeda dari kalangan malaikat. Mereka menginginkan apa? Rasul dari kalangan malaikat yang berbeda dengan manusia. Padahal justru Allah Subhanahu wa taala ketika utus seorang Rasul dari kalangan manusia, itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh termasuk bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala 'alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin adalah id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan diri mereka, yaitu dari kalangan apa? Manusia. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan malaikat, gak bisa memberikan contoh pada kita bagaimana makan yang benar, cara makan yang bagus. Kenapa? Karena malaikat gak makan. Pernah gak kita lihat malaikat makan? Gak pernah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datangan rombongan malaikat tapi dalam bentuk manusia laki-laki datang kepada Nabi Ibrahim, qalu salama, mereka mengatakan apa? Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu sudah dari apa? Para nabi juga mereka bersalaman. Artinya mereka menyampaikan assalam. Enggak berapa lama lagi ketika mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyediakan daging anak sapi dipanggang. Ketika apa? Disediakan. Nih, Nabi Ibrahim itu
dikenal orang yang sangat memuliakan tetamu. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat memuliakan tetamu. Sampai dia punya bahasa kita, tempat binatang kambing untuk atau sapi untuk menyediakan tamu-tamu yang datang. Kenapa? Karena menghormati tetamu itu bagian dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Memuliakan apa? Tetamu. Jadi tetamunya itu nggak disediain anggur doang. Kadang-kadang kan disediain apa? Tahu nggak disediain anggur? Dianggurin maksudnya. Tahu nggak dianggurin? Nggak diapa-apain. Nggak ada air. Minimal air dan nggak juga. Namanya tetamu itu apa? Dikasih anggur, dianggurin. Jadi padahal itu bagian dari keimanan. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Artinya orang beriman itu akan memuliakan tetamunya. Nabi Ibrahim begitu. Ketika pada tetamu disediakan lagi, bayangkan, nggak berapa lama lagi tuh. Pokoknya nggak diminta oleh tamu, disediain. Kalau kita kan, Bapak mau apa Pak? Mau minum apa? Lama, tamu hampir kering ke bibir. Padahal dari jauh kan gitu. Ini nggak langsungnya disediain. Kemudian Nabi Ibrahim lihat kok nggak dimakan-makan, nggak dipegang-pegang. Ternyata mereka apa? Mereka adalah malaikat. Artinya malaikat nggak makan. Ini salah satu akidah Ahlussunnah disebutkan dalam kitab Tauhid. Saya Fauzan, malaikat itu nggak makan, nggak minum. Malaikat apa? Nggak makan, nggak minum. Kalau makan minum kita nggak kebagian. Makanya apa? Malaikat nggak makan, nggak minum. Kemudian ketika datang, artinya apa? Malaikat itu nggak makan. Bagaimana bisa malaikat itu memberikan contoh cara makan yang baik? Nah, Rasulullah memberikan contoh yang baik makan. Gimana? Ketika ada orang yang pakai makan tangan kiri, kata Rasulullah, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Wasammillah. Makanlah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Jadi itu diajarkan. Bagaimana mungkin Rasulullah, seorang Rasul dari kalangan malaikat, untuk mencontohkan bagaimana membina rumah tangga yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi kakek yang baik. Rasulullah punya kakek, tapi malaikat kan nggak pernah nikah kan? Jadi bagaimana dia bisa menjadi bapak rumah tangga yang baik, menjadi kakek yang baik? Orang nggak nikah. Nah, karena Rasul dari kalangan malaikat, ada di kalangan manusia, itu menjadi karunia bagi kita. Kita bisa mencontohkan Rasulullah dari segala aspek kehidupan. Apa yang kita ingin contoh? Saya ingin mencontoh dari Rasulullah SAW tentang akhlaknya. Rasulullah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Saya ingin mencontoh Rasulullah dari sisi bagaimana beliau menjadi bapak rumah tangga. Rasulullah berumah tangga jadi bapak yang baik. Saya ingin menjadi suami yang teladan. Rasulullah menjadi suami yang teladan. Saya ingin mencontoh dari Rasulullah bagaimana menjadi kepala negara yang baik. Rasulullah sekaligus menjadi kepala negara. Saya ingin mencontoh Rasulullah dari sisi bagaimana cara berekonomi yang baik dan benar. Rasulullah juga berekonomi. Jadi kita nggak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW, sehingga kita nggak perlu mengambil contoh dari orang lain. Seakan-akan kalau contoh dari Barat itu segala-galanya. Seakan-akan contoh dari apa? Barat itu suatu hal yang sangat luar biasa. Padahal tidak. Justru kita tidak kehabisan contoh dari Rasulullah, dan itulah contoh yang terbaik. Nggak perlu cari contoh yang apa? Yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh kana lakum, untuk kalian hai umat Rasulullah, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan jangan lupa kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita. Nggak perlu orang barat. Orang barat juga belum tentu baik, kan gitu. Kencingnya juga belum tentu apa? Cebok. Kita kan diajarkan. Ada sebuah yang agak ini nih, menarik. Jadi ada orang
Dia laundry. Dia lihat bagaimana ini celana dalamnya anak-anak kos muslim dan muslim. Ternyata mereka apa? Yang muslim itu bersih. Yang lain enggak bau. Kenapa? Karena yang lain enggak pernah cebok. Yang ini cebok gitu. Bayangkan itu. Akhir sampai di situ diteliti. Artinya apa? Apa? Islam itu mengajarkan bagaimana kita bersih. Dalam sisi istinja aja kita harus bersih. Bahkan gara-gara orang bisa mendapatkan azab kubur itu apa? Istinjanya enggak bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa menjaga akidah kita. Kita jangan percaya terhadap totoyo-totoyo. Ajarkan anak kita untuk segalanya itu tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang sial. Ini saja. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.